Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen 24C, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mulia Safira. Saya Sahra Delia Putri. Saya Wanda Ulia Putri. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Etika dalam Kegiatan Produksi dan Pemasaran. Yuk simak video ini. Etika bisnis adalah pedoman moral yang membentuk cara perusahaan dan individu berperilaku dalam dunia usaha. Bayangkan ini sebagai kompas moral yang memandu setiap keputusan bisnis, dari bagaimana kita berinteraksi dengan pelanggan hingga bagaimana kita memperlakukan lingkungan sekitar. Adapun definisi etika bisnis menurut para ahli, pertama ada Velasquez. Menurut Velasquez, etika bisnis adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar ini diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Ia menekankan bahwa etika bisnis dalam membantu perusahaan membuat keputusan yang berlandaskan moral. Kedua ada Andre Crane dan Dirk Matten. Crane dan Matten menyatakan bahwa etika bisnis adalah studi tentang situasi bisnis, kegiatan, dan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu benar dan salah, serta bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak terkait. Mereka menekankan pentingnya etika dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Ketiga ada Richard T. DeGergel. Ketiga ada Richard T. DeGorge. DeGorge mengartikan etika bisnis sebagai penerapan standar moral dalam konteks bisnis. Menurutnya, etika bisnis membantu dalam menilai tindakan bisnis berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Etika dalam kegiatan produksi. Yang pertama, etika terhadap kualitas dan keamanan produk. Perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menghasilkan produksi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, etika terhadap tenaga kerja dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan aset utama dalam kegiatan produksi. Oleh karena itu, perusahaan wajib memperlakukan tenaga kerja secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Yang ketiga, etika dalam penggunaan bahan baku dan sumber daya. Etika produksi juga berkaitan dengan cara perusahaan memanfaatkan bahan baku dan sumber daya alam. Yang keempat, etika terhadap lingkungan dalam proses produksi. Dalam kegiatan produksi, perusahaan memiliki tanggung jawab besar terhadap lingkungan hidup. Dan yang kelima, etika dalam transparansi dan tanggung jawab produksi. Transparansi merupakan prinsip penting dalam etika produksi. Perusahaan harus jujur dan terbuka mengenai proses produksi, mulai dari sumber bahan baku hingga metode yang digunakan. Etika dalam kegiatan pemasaran. Yang pertama, etika dalam penyampaian informasi dan promosi produk. Salah satu prinsip utama etika pemasaran adalah kejujuran dalam penyampaian informasi produk. Yang kedua, etika dalam penetapan harga. Penetapan harga merupakan bagian penting dalam strategi pemasaran yang harus memperlihatkan aspek etika. 3. Etika dalam distribusi dan penyaluran produk. Distribusi merupakan proses penyaluran produk dari produsen kepada konsumen. Etika dalam distribusi mengharuskan perusahaan untuk memastikan bahwa produk sampai ke tangan konsumen dalam kondisi baik dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Yang keempat, etika dalam hubungan dengan konsumen. Etika pemasaran menuntut perusahaan untuk menghormati hak dan kepentingan konsumen. Konsumen harus diperlakukan secara adil, tanpa adanya paksaan, manipulasi, atau tekanan dalam proses pembelian.
Yang kelima, etika dalam persaingan usaha. Persaingan merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis, namun harus dilakukan secara sehat dan etis. Etika pemasaran melarang praktik persaingan tidak sehat seperti menjatuhkan pesaing melalui informasi palsu, meniru merek atau kemasan pesaing, serta melakukan sabotase usaha lain. Yang keenam, etika pemasaran dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika pemasaran juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas pemasaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penjualan, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Dampak pelanggaran etika produksi dan pemasaran. Pelanggaran etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain yang terlibat. Dampak tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Adapun beberapa dampaknya yaitu pertama, dampak terhadap konsumen. Konsumen bisa dirugikan karena produk tidak sesuai standar, informasi menyesatkan, atau kualitas produk buruk, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, dampak terhadap perusahaan. Perusahaan bisa mengalami kerugian finansial, rusaknya reputasi, kehilangan pelanggan, bahkan kebangkrutan jika pelanggaran etika terus terjadi. Yang ketiga, dampak terhadap karyawan dan tenaga kerja. Lingkungan kerja menjadi tidak sehat, moral kerja menurun, dan bisa menjadi pemutusan hubungan kerja jika perusahaan terkena sanksi. Yang keempat, dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Produksi yang tidak etis bisa merusak lingkungan, mencemari alam, dan merugikan masyarakat sekitar. Yang kelima, dampak hukum dan sanksi peraturan. Perusahaan dapat dikenakan denda, pencabutan izin usaha, atau tuntutan hukum karena melanggar aturan. Yang terakhir, ada dampak terhadap keberlangsungan bisnis. Jika etika tidak dijaga, bisnis sulit bertahan lama karena kehilangan kepercayaan pasar dan dukungan stakeholder. Adapun kesimpulannya yaitu etika dalam kegiatan produksi dan pemasaran merupakan landasan penting dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Penerapan etika produksi menuntut perusahaan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, memperlakukan tenaga kerja secara adil, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, etika dalam kegiatan pemasaran menekankan kejujuran dalam penyampaian informasi, keadilan dalam penetapan harga, persalingan usaha yang sehat, serta penghormatan terhadap hak dan kepentingan konsumen. Pelanggaran terhadap etika produksi dan pemasaran dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, mulai dari kerugian bagi konsumen, menurunnya kepercayaan publik, rusaknya reputasi perusahaan, hingga timbulnya sanksi hukum dan kerusakan. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai strategi penting dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas perusahaan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.